Setelah aku berselingkuh, suamiku tidak pernah lagi menyentuhku. Selama 18 tahun, kami adalah orang asing yang berbagi satu atap. Setelah pensiun, saat aku pergi untuk pemeriksaan kesehatan rutin, satu kalimat dari dokter membuat duniaku runtuh seketika. "Dokter Ratna, bagaimana hasilnya?" Aku duduk di dalam keheningan ruang praktik dokter, tanpa sadar meremas-remas tali tas tanganku. Sinar matahari menyusup di antara celah tirai, menciptakan garis-garis rapi di dinding putih. Dokter Ratna adalah seorang wanita berusia 50 kerepakan dengan wajah ramah dan kacamata berbingkai emas. Saat itu, keningnya berkerut saat menatap layar komputer. Dia melirikku, lalu kembali menatap layar sambil mengklik rekam medis elektronikku. Ibu Dewi Lestari, usia 58 tahun, betul? Suaranya lembut, tetapi membuat sarafku tegang. "Iya dok, saya baru saja pensiun." "Apa? Ada masalah? Apa ada sesuatu yang ditemukan?" Aku berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. Dokter Ratna terdiam selama beberapa detik, lalu menatapku dengan ekspresi yang rumit. "Ibu Dewi, saya harus menanyakan sesuatu yang sangat pribadi. Apakah ibu telah menjalani kehidupan pernikahan yang normal dan intim dengan suami selama bertahun-tahun?" Wajahku langsung memanas. Pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk tepat ke luka paling rahasia dan menyakitkan selama 18 tahun terakhir. Sungguh ironis. Aku dan suamiku, Bambang Wijoyo, telah menikah selama 30 tahun, tetapi 18 tahun diantaranya kami jalani sebagai orang asing. Waktu itu musim kemarau tahun 2008. Aku dan Bambang berusia 40 tahun, dan putra kami, Bima, baru saja masuk kuliah di ITB dan meninggalkan rumah. Tiba-tiba rumah terasa kosong. Bukan kekosongan fisik, melainkan kekosongan jiwa. Aku dan Bambang adalah pasangan sejak kuliah di Bandung. Kami menikah tak lama setelah lulus dan menjalani kehidupan yang mapan. Dia seorang insinyur di Astra International, dan aku mengajar bahasa Indonesia di sebuah SMA negeri di Depok. Kehidupan kami stabil dan tenang seperti segelas air putih tanpa gelombang, tetapi juga tanpa gairah. Lalu, di usiaku yang ke-40, aku bertemu Arya. Dia adalah guru seni rupa yang baru dipindah tugaskan, 5 tahun lebih muda dariku. Seorang pria yang sudut matanya akan membentuk kerutan halus setiap kali tersenyum. Dia selalu meletakkan vas berisi bunga segar di mejanya, menyenandungkan lagu-lagu indie yang tak kukenal saat mengoreksi tugas, dan tak segan meminjamkan payungnya kepada siapapun di hari hujan. Dia mengingatkanku pada diriku di masa muda, 20 tahun yang lalu, yang bisa menangis karena sebuah puisi dan melamun di bawah sinar bulan. "Bu Dewi, bagaimana menurut ibu?" Suatu sore, Arya masuk ke kelasku membawa sebuah lukisan cat air yang menggambarkan hamparan sawah di pagi berkabut. "Indah sekali," kataku tulus. "Ambillah. Padi di lukisan ini seperti ibu. Tenang, tapi punya kekuatan hidupnya sendiri." Satu kalimat itu membuka gerbang hatiku yang telah lama terkunci rapat. Kami mulai lebih banyak mengobrol di ruang guru, menata taman kecil di sekolah, dan minum kopi di kafe terdekat. Aku tahu ini salah, tetapi aku tidak bisa berhenti. Perasaan dipahami dan dihargai sepenuhnya oleh seseorang terasa seperti hujan di tanah yang kering kerontang. Bambang merasakan ada yang tidak beres. "Akhir-akhir ini kamu sering pulang telat," katanya suatu malam dari sofa tempatnya biasa duduk. "Banyak pekerjaan di sekolah," jawabku, menghindari tatapannya, dan bergegas masuk ke kamar tidur. Dia tidak bertanya lebih lanjut, hanya duduk diam di bawah sorotan cahaya televisi yang menyala. Keheningannya membuatku merasa bersalah, tetapi pada saat yang sama, membuatku semakin berani. Semuanya meledak pada suatu akhir pekan. Aku berkata pada Bambang bahwa ada rapat kerja guru, padahal sebenarnya aku berjanji pergi dengan Arya ke puncak untuk melukis. Kami duduk di dekat perkebunan teh, berbicara tentang seni, puisi, dan kehidupan. Saat matahari terbenam, Arya tiba-tiba meraih tanganku. "Dewi, aku." Kata-katanya terpotong oleh suara lain.
Ibu, aku menoleh. Tidak jauh dari sana, Bima berdiri dengan wajah pucat karena marah, dan di sampingnya, berdiri Bambang. Wajah suamiku tanpa ekspresi, tetapi matanya terpaku padaku. Pikiranku kosong. Ternyata, Bima pulang untuk memberi kejutan di akhir pekan. Karena aku tidak menjawab teleponnya, dia meminta Bambang untuk mengantarnya mencariku. Dan mereka menemukanku di sini, di puncak, bersama Arya. Kita pulang. Hanya itu yang dikatakan Bambang sebelum berbalik ke mobil. Perjalanan pulang terasa sunyi yang mencekam. Dari kursi belakang, aku bisa merasakan aura kekecewaan dan kemarahan Bima. Jantungku serasa diremas. Setibanya di rumah, Bambang menyuruh Bima masuk ke kamarnya. Lalu, dia duduk di sofa ruang tamu, menyalakan sebatang rokok, dan menatapku. Sudah berapa lama? Suaranya tenang, dan itu lebih menakutkan daripada jika dia berteriak. Maafkan aku. Aku berlutut di hadapannya, menangis tersedu-sedu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tanya, sudah berapa lama? Ulangnya. 3 bulan, isaku. Tapi tidak terjadi apa-apa. Sungguh. Kami hanya mengobrol. Cukup. Dia mematikan rokoknya dan berdiri. Dewi, aku memberimu 2 pilihan. Pertama, kita cerai. Kamu pergi dari rumah ini tanpa membawa apa-apa. Kedua, kita tetap menikah. Tapi mulai hari ini, kita bukan lagi suami istri. Kita hanya teman serumah. Aku menatapnya dengan kaget. Masa depan Bima masih panjang. Aku tidak mau masalah ini memengaruhinya. Lanjutnya dengan nada dingin dan datar, seolah sedang menegosiasikan sebuah kesepakatan bisnis. Dan perceraian juga tidak akan bagus untuk reputasimu di sekolah. Makanya aku berikan pilihan ini. Kalau tidak setuju, kita cerai. Aku setuju. Aku bisa mendengar suaraku sendiri bergetar. Keputusan telah dibuat. Dia masuk ke kamar kami, mengambil bantal dan selimutnya, lalu melemparkannya ke sofa ruang tamu. Mulai sekarang, aku tidur di sini. Hiduplah sesukamu. Tapi di depan putra kita, dan di depan semua orang, bersikaplah seperti istri yang normal. Malam itu, aku berbaring sendirian di ranjang ukuran king, mendengar suara gelisahnya dari sofa. Aku mengira dia akan berteriak, memukulku, atau menuntut penjelasan. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya memutusku dari dunianya. Untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa ada hukuman yang jauh lebih kejam daripada perceraian. Keesokan harinya, Bambang berangkat kerja seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak punya keberanian untuk bertemu Arya, jadi aku izin sakit. Aku mengiriminya satu pesan singkat, "Maaf, sebaiknya kita tidak bertemu lagi." Dia membalas dengan satu kata, "Baiklah." Begitulah perselingkuhanku dengan Arya berakhir. Tetapi pernikahan kami dengan Bambang juga ikut berakhir. Selama bertahun-tahun berikutnya, kami menjalani perang dingin yang aneh. Dia membuat kopi di pagi hari, tetapi tidak pernah berbicara padaku. Dia pulang tepat waktu, tetapi mengurung diri di ruang kerjanya sampai aku tertidur, baru kemudian pindah ke sofa. Saat Bima pulang liburan, aku mencoba bersikap ceria dan bertanya apa yang ingin dia makan malam. Dia melirikku sekilas, lalu berkata, "Terserah," dan langsung masuk ke kamarnya. Suasana lebaran di rumah kami sedingin es. Selama makan malam, kami bertiga duduk dalam keheningan. Satu-satunya suara berasal dari film liburan di televisi. "Bima, makan rendangnya lagi." Aku mencoba menambahkan lauk ke piringnya, tetapi dia menarik piringnya sambil terus menunduk. "Ayah, bagaimana pekerjaan di kantor?" tanyanya. Sama sekali mengabaikanku. "Baik-baik saja," jawab Bambang singkat. "Syukurlah. Aku sudah kenyang. Aku ke kamar dulu." Melihat punggung putraku yang menjauh, air mataku kembali tumpah. "Jangan menangis," kata Bambang datar. "Menyebalkan. Besok kita harus ke rumah ibumu." Aku menyeka air mataku.
Sebuah kesadaran yang mengerikan merayap di tulang punggungku. Inilah hidupku sekarang. Berpura-pura menjadi keluarga bahagia di depan dunia, dan hidup sebagai orang asing di rumah. Waktu berlalu, dan hubungan kami membeku. Pada tahun 2011, Bima lulus S2 dan mendapat pekerjaan di Surabaya. Rumah terasa semakin dingin setelah kepergiannya. Aku pernah mencoba memperbaiki hubungan kami. Aku belajar memasak makanan kesukaannya, membeli hadiah ulang tahun dengan tulus, dan menyiapkan kudapan saat dia pulang lembur. Namun, dia tetap menjadi tembok ketidakpedulian. Usahaku tidak pernah sampai kepadanya. Tidak perlu melakukan ini, katanya dingin suatu malam. Kita hanya bersandiwara. Kamu tahu itu, kan? Aku ingin menebus kesalahanku padamu, kataku dengan susah payah. Beberapa hal tidak bisa diubah, potongnya. Dewi, aku sudah memberimu jalan untuk menjaga nama baikmu. Jalani saja hidupmu. Jangan membuatku menyesali keputusanku. Saat itu, aku akhirnya sadar. Dia bukan membenciku. Dia telah mengubur kebenciannya begitu dalam hingga berubah menjadi es. Pada tahun 2013, Bima menikah dengan seorang gadis manis dan baik hati bernama Citra. Di pesta pernikahan, aku dan Bambang berdiri berdampingan, tersenyum, dan memberikan sambutan. Kalian berdua serasi sekali, kata seorang tamu. Bambang merangkul bahuku, senyumnya tampak sangat alami. Tangan di punggungku terasa keras dan dingin seperti batu. Begitu kami kembali ke kamar hotel dan pintu tertutup, dia langsung melepaskan tangannya, melelahkan sekali. Ya? Katanya sinis. Iya, jawabku, terduduk di tepi tempat tidur, merasakan absurditas dari semua ini. Bambang, sampai kapan kita harus seperti ini? Sampai kita tidak sanggup lagi. Dia melepas jasnya dan berbaring di sofa. Aku sudah terbiasa. Dua kata itu sudah terbiasa menusuk jantungku seperti belati. Pada tahun 2015, cucu kami, Rafa, lahir. Bambang yang memberinya nama. Kehadiran cucu memberi kami beberapa topik pembicaraan baru. Kami membahas tumbuh kembang Rafa, memilih mainan, dan tertawa bersama saat melakukan panggilan video. Rafa, panggil nenek, kataku ke layar. Anak itu mirip sekali dengan Bima waktu kecil. Celetuk Bambang yang duduk di sebelahku. Itu adalah kalimat pribadi pertama yang dia ucapkan padaku setelah bertahun-tahun. Benarkah? Bima juga murah senyum seperti itu waktu bayi? Tanyaku hati-hati. Iya. Dia mengangguk, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Namun, percakapan singkat itu memberiku secercah harapan. Mungkin waktu benar-benar bisa menyembuhkan segalanya. Mungkin kami masih punya kesempatan. Aku salah. Saat Lebaran, keluarga Bima berkunjung. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suasana rumah terasa hangat. Ayah, ibu, bagaimana kesehatan kalian? Tanya Citra dengan tulus. Kami baik-baik saja. Jawabku sambil tersenyum. Syukurlah. Jujur, aku selalu iri pada kalian. Sudah menikah begitu lama, tapi masih mesra sekali. Sebelum aku sempat menjawab, Bima meletakkan garpunya dengan keras. Bu, hentikan sandiwara ini. Suaranya dingin. Citra mungkin tidak tahu, tapi aku tahu. Kalian sudah bertahun-tahun tidak seperti suami istri, kan? Kalian hanya pertunjukan di depan orang-orang. Udara membeku. Bima, kata Bambang dengan nada rendah memperingatkan. Ayah juga, hentikan. Bima berdiri. Aku sekarang sudah 28 tahun. Bukan anak kecil lagi. Apa ayah dan ibu tahu betapa sesaknya melihat kalian hidup seperti ini? Apa kalian pikir aku tidak tahu? Citra, ketakutan, menarik lengan bajunya. Mas, kamu bicara apa? Citra. Maafkan aku. Aku menyembunyikan ini darimu. Pernikahan orang tuaku ini palsu. Mereka hanya tinggal bersama demi menjaga nama baik. Bima. Aku berdiri, air mata menggenang.
Ibu jangan menangis. Suaranya melunak. Aku tahu ibu menyesal. Aku tahu ibu sudah berusaha menebusnya selama bertahun-tahun. Tapi ayah? Apa ayah bahagia? Apa ibu pernah memikirkannya? Aku kehilangan kata-kata. Apa artinya terus hidup seperti ini? Bima menatap kami bergantian. Lebih baik kalian bercerai dan memulai hidup baru. Ayah baru 47 tahun. Ibu juga. Kalian berdua masih punya banyak sisa hidup. Cukup, kata Bambang sambil bangkit dari kursinya. Lanjutkan makan. Makan malam lebaran itu berakhir dalam keheningan. Perkataan Bima menanam benih di dalam hatiku. Dia benar. Apa yang kami lakukan selain menyiksa satu sama lain? Tapi aku terlalu takut untuk meminta cerai. Aku takut kehilangan satu-satunya serpihan keluarga yang kumiliki. Bahkan jika yang diberikan Bambang padaku hanyalah sikap dinginnya. Pada tahun 2017 aku berusia 50 tahun. Sekolah mengadakan pesta kecil untukku. Bu Dewi, suaminya kok tidak datang? Tanya seorang guru muda. Ada pekerjaan mendesak di kantor. Jawabku sambil tersenyum, meski hatiku sakit. Sebenarnya, Bambang bahkan tidak tahu hari itu ulang tahunku. Dia sudah bertahun-tahun tidak merayakannya. Malam itu, saat pulang, aku menemukan semangkuk sop buntut yang masih hangat di atas meja makan. Makanlah, kata Bambang, muncul dari dapur. Hari ini ulang tahunmu. Aku menatap mangkuk itu. Itu adalah makanan favoritku. Air mataku mulai mengalir. Kamu ingat? Aku hanya ingat tanggalnya, katanya ketus. Jangan terlalu dianggap, tapi aku tidak bisa tidak menganggapnya. Ini adalah pertama kalinya dalam 10 tahun dia membuatkan sesuatu untukku. Bambang, Isaku. Apa kita masih punya kesempatan lagi? Dia terdiam lama sekali. Begitu lama hingga aku pikir dia tidak akan menjawab. Dewi, beberapa hal memang ada alasannya untuk tetap berada di masa lalu. Dia berbalik ke arah ruang kerjanya. Cepat makan, nanti dingin. Aku duduk di meja makan dan menghabiskan sop itu sampai tetes terakhir. Rasanya asin. Aku tidak tahu apakah karena kuahnya atau karena air mataku. Tahun 2018 adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-30. Bima bersikeras kami harus merayakannya. 30 tahun itu ulang tahun pernikahan Mutiara Bu. Itu hari yang penting. Dia memesan tempat di restoran mewah. Saat makan malam, Citra menggendong Rafa, dan Bima mengangkat gelasnya, untuk ayah dan ibu. Terima kasih untuk segalanya selama 30 tahun ini. Semoga selalu bahagia seperti sekarang. Aku dan Bambang mendentingkan gelas kami dan minum. Bima, sebenarnya ibu dan ayah. Bambang memulai. Ayah, aku tahu, potong Bima. Tapi apapun yang terjadi di antara kalian, di hatiku, kalian adalah orang paling berharga dalam hidupku. Bambang tidak berkata apa-apa lagi, hanya diam-diam meminum anggurnya. Malam itu, setelah pulang, kami berbaring di ruang kami masing-masing. Aku di kamar tidur, dia di sofa. Pintu di antara kami seolah menjadi representasi fisik dari dinding di antara dunia kami. Bambang, panggilku ke dalam kegelapan. Apa? Suaranya terdengar dari ruang tamu. Sudah 30 tahun, suaraku lirih. Selama 30 tahun ini, apa kamu membenciku? Keheningan yang panjang. Aku tidak membencimu. Akhirnya dia berkata. Aku hanya lelah. Lelah? Kata itu lebih menyakitkan daripada benci. Maafkan aku, bisikku, merasakan air mata mengalir ke pelipis. Sudah kubilang, suaranya meninggi, semua sudah berlalu. Tapi benarkah begitu? Tahun 2020, pandemi melanda. Aku dan Bambang sama-sama sudah pensiun dan terjebak di rumah bersama. Selama beberapa bulan itu, kami lebih sering bertemu daripada 10 tahun terakhir. Kami memasak bersama, menonton berita, dan mengecek angka kasus harian. Untuk sesaat, rasanya kami seperti pasangan suami istri sungguhan. Pakai maskermu,
katanya sebelum aku pergi berbelanja. Aku memperhatikannya pergi dari ambang pintu. Kekhawatiran kecil yang biasa itu membuat hatiku sakit dengan harapan yang rapuh. Mungkin kami bisa memulai kembali. Aku salah. Suatu malam, aku menyiapkan makan malam istimewa dan membuka sebotol anggur. "Ada acara apa?" tanya Bambang saat duduk. "Bukan apa-apa. Hanya ingin makan malam yang enak denganmu." Aku menuangkan anggur untuknya. Dia menatapku sekilas. Lalu minum seteguk. "Bambang," aku mengambil napas dalam-dalam. "Bisakah kita benar-benar mencoba memulai dari awal kali ini?" Dia meletakkan gelasnya dan menatapku. Senyum pahit tersungging di bibirnya. "Memulai dari awal? Dewi, kamu pikir ini permainan yang bisa ditekan tombol resetnya?" "Aku tahu aku salah." "Kamu memang salah," potongnya. "Pernahkah kamu bayangkan bagaimana 18 tahun terakhir ini bagiku? Setiap malam berbaring di sofa itu, mendengar napasmu dari kamar sebelah, sambil bertanya-tanya mengapa aku menyiksa diriku seperti ini. Lalu kenapa kamu tidak menceraikanku?" jeritku. "Karena aku tidak mau menyakiti Bima. Karena aku tidak mau jadi bahan gunjingan tetangga. Karena aku tidak mau kamu dipermalukan di tempat kerjamu." Matanya memerah. "Tapi kamu, pernahkah kamu sekali saja memikirkan perasaanku? Pernahkah kamu pikir bagaimana hatiku saat melihatmu bersama pria itu? Maaf. Sungguh, aku minta maaf. Hanya itu yang bisa kuucapkan berulang-ulang. Hentikan." Dia berdiri. "Tetaplah seperti ini." "Tidak apa-apa." Malam itu, aku membuang seluruh makan malam itu bersama dengan serpihan harapan terakhirku. Tahun 2024. Rafa berusia 9 tahun. Keluarga Bima berkunjung beberapa kali setahun. Dan energi anak itu membawa kehidupan ke rumah kami yang sunyi. Nenek sama kakek waktu muda bagaimana?" tanya Rafa suatu hari, naik ke pangkuanku. "Waktu muda?" Aku mengelus kepalanya. Kakek sangat tampan, dan nenek sangat cantik. Bagaimana kalian bertemu?" "Di universitas." Kakek mengejar nenek sangat lama. Aku tersenyum. "Kakek masih suka sama nenek sekarang?" Pertanyaan itu membuatku gelagapan. "Tentu saja," kataku dengan senyum yang dipaksakan. "Tapi sepertinya kakek tidak terlalu suka sama nenek." Rafa memiringkan kepalanya. "Kalian tidak pernah pegangan tangan. Dan tidak tidur bersama." "Rafa," kata Citra, mendekat. "Tidak boleh bicara seperti itu." "Tapi itu kan benar. Bu guru bilang, orang yang saling sayang itu pegangan tangan dan berpelukan." "Ayo, waktunya mengerjakan PR," kata Bima, membawa putranya pergi. Aku terduduk di sofa. Rasanya ada lubang kosong di dadaku. Bahkan anak berusia 9 tahun bisa melihat bahwa pernikahan kami tidak normal. Tahun 2025, aku berusia 58 tahun. Dinas Pendidikan tempatku dulu bekerja mengadakan pemeriksaan kesehatan untuk para guru pensiunan. Aku menjalani pemeriksaan lengkap. Tes darah, röntgen, USG. "Ibu sehat," kata perawat sambil tersenyum. "Hanya sedikit anemia. Perbanyak makan bayam." "Ya." Aku membawa hasil tesku ke Dr. Ratnasari, seorang spesialis kandungan. Dia melihat rekam medisku, keningnya berkerut. "Ibu Dewi, saya harus menanyakan sesuatu yang sangat pribadi," katanya sambil mengangkat kepala. "Apakah ibu telah menjalani kehidupan pernikahan yang normal dan intim dengan suami selama bertahun-tahun?" Wajahku memerah karena pertanyaan itu. Apa itu ada hubungannya dengan hasil pemeriksaan saya? "Ada. Hasil lab menunjukkan beberapa indikator yang tidak normal," kata Dr. Ratna sambil menunjuk ke layar. "Jika tidak keberatan, bisakah ibu ceritakan lebih detail?" Aku ragu-ragu, lalu mengakui yang sebenarnya. "Saya dan suami sudah tidak berhubungan selama 18 tahun. Dr. Ratna tampak terkejut, lalu menghela napas. 18 tahun. Dia melepas kacamatanya. "Ibu Dewi,
Apakah ibu tahu dampak hal itu pada tubuh? Aku tidak tahu. Absennya hubungan intim dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan bahkan meningkatkan risiko penyakit tertentu. Belum lagi dampak signifikan pada kesehatan mental, jelas Dr. Ratna dengan lembut. Aku menunduk menatap tanganku, merasa malu. Boleh saya tahu kenapa? Bu Dewi? Nadanya ramah. Apakah karena masalah suami ibu? Atau, ini salah saya, potongku. Saya yang bersalah padanya. Dr. Ratna menatapku dengan iba. Begitu. Dia mengetik beberapa kata. Ibu Dewi, sepertinya kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apa ibu ada waktu hari ini? Mari ikut saya. Aku mengikutinya ke ruang pemeriksaan dan berbaring di ranjang yang dingin. Dia menggerakkan alat di atas perutku, matanya terpaku pada monitor. Tiba-tiba, dia berhenti. Ibu Dewi, suaranya sedikit bergetar. Apakah ibu pernah menjalani operasi yang berhubungan dengan organ kewanitaan sebelumnya? Tidak. Sama sekali tidak. Jantungku mulai berdebar. Kenapa? Dok. Dokter Ratna tidak menjawab dan melanjutkan pemeriksaan. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, dia meletakkan alat itu. Silakan berpakaian kembali. Kita bicara lagi di ruangan saya. Setelah aku duduk, dia memberiku segelas air. Ibu Dewi, ada yang ingin saya sampaikan, katanya sambil menarik napas dalam-dalam. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada bekas luka operasi di rahim ibu. Tidak mungkin, seruku. Saya tidak pernah dioperasi, tapi hasilnya sangat jelas. Dr. Ratna menampilkan gambar USG. Lihat di sini. Ini jelas jaringan parut. Dan dia berhenti sejenak, ekspresinya menjadi lebih serius. Dan apa? Tenggorokanku kering. Dan dari lokasi serta bentuk bekas lukanya, sepertinya operasi ini dilakukan sudah sangat lama sekali. Dia menatapku tajam. Ibu Dewi, apa ibu benar-benar tidak ingat apa-apa tentang ini? Pikiranku kacau. Operasi? Operasi apa? Mungkin ada kesalahan? Aku berpegang pada harapan terakhir. Tidak. Dr. Ratna menggeleng. Gambarnya terlalu jelas. Ini bukan kesalahan. Ibu Dewi, coba pulang dan pikirkan baik-baik. Atau tanyakan pada keluarga ibu. Aku meninggalkan rumah sakit dalam keadaan linglung. Kata-kata dokter terus terngiang di kepalaku. Bekas luka operasi, jaringan parut. Sudah sangat lama. Tiba-tiba, sebuah ingatan muncul dari kabut. Setelah kejadian dengan Arya pada tahun 2008, aku menderita kecemasan hebat. Aku tidak bisa tidur dan minum obat tidur. Aku ingat suatu pagi terbangun dengan rasa nyeri tumpul di perut bagian bawah. Aku menganggapnya hanya kram menstruasi biasa. Tidak mungkin. Semakin kupikirkan, semakin aku cemas. Aku naik taksi dan bergegas pulang. Bambang sedang membaca koran di ruang tamu. Sudah pulang, katanya tanpa mengangkat kepala. Bambang, aku berdiri di hadapannya. Ada yang ingin kutanyakan, dan kamu harus menjawabnya dengan jujur. Dia akhirnya mengangkat kepala, keningnya berkerut melihat ekspresiku. Apa? Apa aku pernah dioperasi pada tahun 2008? Wajahnya menjadi pucat pasi. Dia melompat berdiri, korannya jatuh ke lantai. Jantungku serasa membatu. Jadi itu benar. Aku pernah dioperasi, dan aku bahkan tidak mengetahuinya. Operasi apa? Suaraku bergetar. Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Bambang membelakangiku. Pundaknya bergetar seolah menahan beban yang sangat berat. Kamu benar-benar ingin tahu? Suaranya rendah. Katakan padaku. Aku hampir berteriak. Dia terdiam lama. Tepat saat aku akan bertanya lagi, dia berbalik. Matanya merah dan penuh luka. Malam itu, setelah aku tahu tentang perselingkuhanmu, kamu minum obat tidur terlalu banyak. Suaranya goyah.
Aku membawamu ke rumah sakit untuk cuci lambung. Saat diperiksa, dokter menemukan, kamu hamil. Kepalaku pusing. Dunia terasa berputar. Hamil? Aku pernah hamil. Anak siapa? Aku berhasil bertanya. Bambang tertawa, tawa yang hancur dan pahit. Dokter bilang usia kandungannya 3 bulan. Air mata akhirnya jatuh dari matanya. Dewi, coba kamu hitung sendiri. Saat itu, kita sudah setengah tahun tidak saling menyentuh. Kakiku lemas dan aku jatuh ke sofa. 3 bulan, setengah tahun tidak berhubungan. Anak itu, anak Arya. Aku benar-benar hamil? Aku masih tidak percaya. Lalu anaknya? Apa yang terjadi dengan anak itu? Bambang memejamkan mata. Air mata mengalir di pipinya. Aku menyuruh dokter melakukan aborsi. Suaranya seperti ditarik dari neraka. Saat kamu tidak sadar, aku yang menandatangani surat persetujuannya. Aku yang menggugurkan anak itu. Pikiranku kosong. Aku mengandung anak Arya, dan Bambang mengakhiri kehamilan itu saat aku pingsan. Bagaimana bisa kamu melakukan itu? Bisikku. Bagaimana bisa? Beraninya kamu bertanya bagaimana bisa? Bambang tiba-tiba meraung. Dewi, kamu mengandung anak laki-laki lain. Apa yang seharusnya kulakukan? Membiarkanmu melahirkannya? Membiarkan seluruh dunia tahu istriku berselingkuh dan punya anak dari pria lain? Kata-katanya adalah bilah pisau yang menusukku. Tapi itu nyawa. Nyawa. Bambang mencibir. Saat kamu berselingkuh, apa kamu memikirkan nyawa keluarga kita? Saat kamu bersama pria itu, apa kamu pernah berpikir Bima butuh keluarga yang utuh dan bahagia? Aku tidak bisa menjawab. Dia benar. Semuanya salahku. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku, Isaku? Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Memberitahumu? Bambang menyeka air matanya. Untuk apa? Supaya kamu merasa bersalah? Supaya kamu menderita? Atau supaya kamu lebih membenciku? Aku tidak akan membencimu. Kamu pasti akan membenciku. Potongnya. Kamu akan membenciku karena merebut hakmu menjadi seorang ibu. Kamu akan membenciku karena membuat pilihan itu saat kamu tidak sadar. Jadi aku putuskan untuk tidak memberitahumu. Kupikir kamu tidak akan pernah tahu. Kupikir rahasia ini akan terkubur bersama waktu. Tapi sekarang aku tahu. Aku berteriak sambil hancur. Aku tahu. Sekarang aku tahu. Bambang menatapku. Wajahnya campuran antara sakit dan lelah yang memilukan. Ya? Sekarang kamu tahu. Suaranya jatuh menjadi bisikan. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apa yang kamu inginkan? Kamu akan membenciku atau memaafkanku? Dia mendekat, suaranya meninggi di setiap kata. Atau kamu mau mencari pria itu dan memberitahunya bahwa kamu pernah mengandung anaknya? Tidak, Dewi. Bambang berbalik. Beberapa hal memang ada alasannya untuk tetap berada di masa lalu. Anggap saja kamu tidak tahu. Kita bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa, teriakku. Aku tidak bisa pura-pura tidak tahu. Lalu apa maumu? Dia berbalik. Cerai? Baiklah. Ayo kita urus suratnya sekarang juga. Aku membeku. Cerai. Benarkah ini akhirnya? Saat itu juga, ponsel Bambang berdering. Wajahnya langsung berubah saat menjawab telepon. Apa? Bima kecelakaan? Jantungku serasa berhenti berdetak. Baik. Aku segera ke sana. Dia menutup telepon dan menatapku, wajahnya pucat pasi. Bima kecelakaan lalu lintas. Sekarang sedang dioperasi di rumah sakit. Pikiranku kosong. Tidak ada lagi yang penting. Aku tergopoh-gopoh mengikuti Bambang yang berlari keluar pintu. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Bambang mencengkeram setir. Buku-buku jarinya memutih. Dia akan baik-baik saja. Suaraku bergetar. Bima akan baik-baik saja. Bambang tidak menjawab, hanya menginjak pedal gas lebih dalam. Setibanya di rumah sakit,
Citra sedang menunggu di luar UGD sambil menggendong Rafa. Matanya merah dan bengkak karena menangis. "Ibu, ayah," isaknya saat melihat kami. "Mas Bima ditabrak mobil saat mencoba menyelamatkan anak kecil yang lari ke jalan. Lututku lemas. Aku hampir pingsan. Bambang menahanku, lalu menghampiri dokter bedah. Dokter, bagaimana keadaan putra saya?" Dokter itu menurunkan maskernya. Wajahnya serius. "Pasien dalam kondisi kritis. Kami sedang melakukan semua yang kami bisa." Dia berhenti sejenak. "Tapi ada yang harus saya sampaikan. Dia kehilangan banyak darah dan butuh transfusi segera. Masalahnya, golongan darah pasien langka, dan stok kami di bank darah tidak cukup." "Golongan darah langka?" ulang Bambang linglung. "Golongan darah apa, Dok?" "B resus negatif," kata dokter. "Sangat jarang. Apa ada anggota keluarga yang punya golongan darah ini?" Donor dari keluarga inti adalah yang tercepat. Aku dan Bambang saling pandang. "Saya O resus positif," kata Bambang. "Saya juga O resus positif," kataku terbata-bata. "Kalau begitu, golongan darah pasien." Dokter itu membolak-balik rekam medis, lalu berhenti. "Tunggu sebentar, secara genetis, jika kedua orang tua bergolongan darah O, mustahil anaknya bergolongan darah B. Kecuali salah satu dari Anda." Udara di koridor terasa sedingin es. Aku menatap Bambang. Wajahnya sepucat mayat. "Apakah Anda berdua yakin golongan darahnya O?" tanya dokter, bingung. "Yakin." Suara Bambang nyaris berbisik. Dokter itu mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu lagi saat pintu ruang operasi terbuka. "Keluarga pasien dibutuhkan," seru seorang perawat. "Kondisi pasien memburuk. Kita harus mendapatkan darah sekarang." "Saya akan hubungi bank darah lagi," kata dokter bedah sambil berbalik. "Tunggu," kata Citra tiba-tiba. "Saya B resus negatif. Pakai darah saya." Dokter itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baik, segera kita siapkan. Mari ikut saya." Citra mengikuti dokter, meninggalkan Rafa bersamaku. Aku memeluk cucuku, tetapi seluruh tubuhku terasa mati rasa. Bambang membeku di koridor, pandangannya terpaku pada pintu ruang operasi. "Bambang," aku mendekatinya. "Jangan bicara padaku." Suaranya lebih dingin dari es. Tidak sampai Bima keluar dari ruang operasi. 2 jam kemudian, lampu di atas ruang operasi akhirnya padam. Dokter bedah keluar, melepas maskernya. "Operasi berhasil. Kondisinya sekarang stabil, tetapi harus dipantau di ICU." Kami semua menghela napas lega. Citra, pucat karena donor darah, keluar dan bertanya dengan lemah, "Mas Bima, dia baik-baik saja?" Aku memeluknya. "Terima kasih Citra." Bima dipindahkan ke ICU. Kami hanya bisa melihatnya melalui jendela kaca, terbaring pucat dan tak bergerak, terhubung dengan berbagai selang dan kabel. "Bima?" bisikku, air mata mengaburkan pandanganku. Bambang berdiri diam di sampingku seperti patung. Malam itu, Citra membawa Rafa pulang untuk beristirahat. Koridor rumah sakit sepi, kecuali aku dan Bambang. "Dewi." Akhirnya dia membuka suara. Nadanya dipenuhi keputusasaan yang belum pernah kudengar sebelumnya. "Katakan padaku, Bima, apa dia benar anakku?" Jantungku berhenti. "Iya." "Apa maksudmu?" "Dokter tadi bilang, kita berdua O. Bima tidak mungkin B." Dia berbalik menghadapku, matanya penuh penderitaan. "Jadi aku bertanya padamu, apa Bima anak kandungku?" "Tentu saja," kataku panik. "Tentu saja dia anakmu. Lalu bagaimana kamu menjelaskan golongan darahnya?" Aku tidak tahu. Mungkin rumah sakit salah. Atau ada mutasi genetik atau..." "Kamu benar-benar percaya itu?" Bambang tertawa dingin. "Dewi, saat kamu menipuku, Bima sudah kuliah. Jadi,
Jika Bima bukan anakku, itu artinya kamu menipuku sejak awal. Sejak 30 tahun yang lalu. Tidak. Aku meraih lengannya. Itu tidak benar, Bambang. Kamu harus percaya padaku. Percaya padamu? Dia menepis tanganku. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kamu bahkan tidak tahu kamu mengandung anak pria lain. Bagaimana aku bisa percaya padamu sekarang? Tapi Bima anakmu. Isaku. Lihat dia. Dia sangat mirip denganmu. Mirip denganku. Air mata jatuh dari mata Bambang. Dewi, tahu tidak apa kebanggaan terbesarku selama 30 tahun ini? Punya anak seperti Bima. Dan sekarang, ternyata dia mungkin bukan anakku. Dia anakmu. Pasti anakmu. Saat itu, pintu ICU terbuka. Dokter keluar. Pasien sudah sadar. Dia mencari Anda berdua. Kami bergegas masuk. Bima terbaring di ranjang, menatap kami dengan lemah. Ayah, ibu, suaranya lirih. Bima, aku menggenggam tangannya. Bagaimana keadaanmu? Baik-baik saja. Dia menatap Bambang, matanya memohon. Ayah, ada yang ingin aku katakan. Bambang mendekat ke sisi ranjang, matanya juga memerah. Apa nak? Bima menarik napas gemetar, lalu dengan sekuat tenaga mengucapkan satu kalimat. Ayah, aku selalu tahu. Kalau aku bukan anak kandung ayah, duniaku runtuh mendengar kata-kata dokter. Tetapi ini adalah pukulan telak yang terakhir. Aku berdiri di kamar rumah sakit itu, menatap wajah pucat Bima, mendengar kata-kata yang susah payah dia ucapkan. Dunia hancur berkeping-keping, lalu tersusun kembali menjadi sesuatu yang tidak lagi ku kenali. Ayah, aku selalu tahu, kalau aku bukan anak kandung ayah. Setelah mengucapkan kalimat itu, Bima memejamkan mata karena lelah. Hanya suara bip teratur dari monitor detak jantung yang terdengar, bergema seperti lagu duka di kamar yang sunyi. Bambang terhuyung mundur dan bersandar di dinding. Di bawah cahaya lampu neon, wajahnya sepucat hantu, bibirnya bergerak tanpa suara. Aku menatap pria yang telah hidup bersamaku selama 30 tahun. Aku sudah terbiasa dengan sikap dinginnya, dengan dinding yang dia bangun di antara kami. Tapi sekarang, melihat keterkejutan dan keputusasaan total terukir di setiap garis wajahnya, aku akhirnya mengerti hati rapuh yang tersembunyi di balik dinding itu. Apa maksudmu? Bambang akhirnya berhasil mengeluarkan suara serak yang nyaris tak terdengar. Seorang perawat, merasakan ketegangan, berkata pelan, pasien perlu istirahat. Sebaiknya Anda menunggu di luar sebentar. Tapi aku tidak bisa bergerak. Aku membeku di tempat. Bima membuka matanya lagi, menatap langit-langit. Suaranya seringan bulu. Waktu itu aku kelas 3 SMA, saat membersihkan ruang kerja ayah. Aku menemukan berkas-berkas medis lama ayah, termasuk akta kelahiranku. Di sana tertulis golongan darahku B resus negatif. Tapi saat pemeriksaan kesehatan di sekolah, hasilnya B resus positif. Kepalaku pusing. Aku ingat pemeriksaan kesehatan itu. Bima pulang dengan wajah pucat. Saat kutanya ada apa, dia hanya bilang sedang tidak enak badan. Itu tahun 2006. Usianya 17 tahun. Aku diam-diam melakukan tes DNA. Bisik Bima, setetes air mata mengalir di pelipisnya. Hasilnya, probabilitas hubungan ayah anak kurang dari 0,1%. Ayah. Aku bukan anak ayah. Kaki Bambang lemas dan dia terduduk di kursi terdekat. Dia membenamkan wajahnya di kedua tangannya, bahunya bergetar hebat. Ini adalah pertama kalinya dalam 18 tahun aku melihatnya benar-benar hancur. Bukan tangisan diam, melainkan isakan yang tertahan dan menyayat hati. Suara itu lebih menyakitkan bagiku daripada segala tuduhan. Siapa? Dia mengangkat kepalanya. Matanya yang merah menembusku. Siapa dia? Aku membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Siapa? Aku tidak tahu. Kataku terbata-bata. Sungguh, aku tidak tahu.
Sebelum bertemu denganmu, aku punya pacar waktu kuliah. Tapi kami putus 6 bulan sebelum menikah. Setelah menikah, aku selalu setia padamu sampai bertemu Arya. Tapi itu terjadi setelah 20 tahun pernikahan. Bima tidak mungkin anak Arya. Hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Bambang. Setiap kata di suaraku terasa seperti pecahan kaca di tenggorokan. Sebelum pernikahan kita, aku ingat sekarang. Saat pesta lajangku, aku terlalu banyak minum. Ingatanku kabur. Sebuah wajah yang hampir sepenuhnya kulupakan muncul. Hendra Gunawan, sahabat terbaik Bambang, dan pendamping pria di pernikahan kami. Seminggu sebelum pernikahan kami, dia pindah ke Eropa untuk urusan pekerjaan, dan kami tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Kami bahkan hampir tidak pernah berbicara. Bambang melompat berdiri. Matanya berubah dari putus asa menjadi kejernihan yang menakutkan, lalu menjadi kemarahan murni. Hendra. Dia meludahkan nama itu seperti racun. Dia, kan? Benar. Aku tidak bisa menyangkalnya. Waktunya, golongan darahnya semuanya cocok. Hendra bergolongan darah B resus negatif. Aku ingat pernah tidak sengaja mendengarnya di sebuah pesta dulu. Kalian berdua. Suara Bambang bergetar. Sebelum pernikahanku, di rumahku, aku mabuk. Aku menangis, terduduk di lantai. Malam sebelum gladi bersih pernikahan. Aku terlalu gugup dan banyak minum. Dia mengantarku pulang. Aku tidak ingat. Sumpah. Kupikir itu hanya mimpi buruk. Jadi kamu menikah denganku sambil mengandung anak laki-laki lain? Bambang tertawa. Suara yang mentah dan mengerikan. 28 tahun. Dewi. Kau menipuku selama 28 tahun. Aku membesarkan anak sahabatku sendiri. Menjadikannya kebanggaan dan kebahagiaanku. Memberikan segalanya untuknya. Kau membuatku jadi bahan tertawaan terbesar di dunia. Aku tidak tahu. Aku berlutut dan memegang celananya. Bambang, sumpah. Aku tidak tahu. Menstruasiku selalu tidak teratur. Kupikir hanya terlambat biasa. Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah melakukannya. Tidak akan pernah melakukan apa? Dia menatapku dari atas. Matanya sedingin danau beku. Tidak akan menikah denganku? Atau tidak akan melahirkan anak itu? Aku kehilangan kata-kata. Jika aku tahu saat itu, apa yang akan kulakukan? Aku sama sekali tidak tahu. Di zaman itu, menjadi ibu tanpa suami adalah aib yang luar biasa. Dan Bambang, dia adalah pria yang begitu baik dan tulus padaku. Pergi, Bambang membelakangiku. Aku tidak mau melihatmu. Bambang, pergi. Raungnya dengan suara pecah oleh amarah yang telah dia pendam seumur hidup. Aku terhuyung-huyung bangkit dan keluar dari ICU. Koridor itu kosong, bermandikan cahaya rumah sakit yang dingin dan steril. Aku bersandar di dinding dan meluncur ke lantai, membenamkan wajah di lututku. Selama 30 tahun, aku percaya bahwa perselingkuhanku 18 tahun yang lalu adalah dosa terbesarku, utang yang harus kubayar seumur hidup. Tapi sekarang aku tahu, itu hanyalah gempa susulan, gema yang kejam dan ironis. Dosa aslinya telah dilakukan bahkan sebelum cerita dimulai, sebelum alunan lagu pernikahan bergema. Dan aku, sang pendosa, hidup dalam ketidaktahuan yang membahagiakan, sambil mencuri 28 tahun dari hidup Bambang. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana. Seseorang duduk di sampingku. Citra. Dia dengan lembut merangkul bahuku. Ibu, aku sudah dengar semuanya dari Mas Bima. Suaranya lembut. Dia bilang, apapun hasil tes darahnya, ibu akan selalu menjadi satu-satunya ibunya, dan ayah akan selalu menjadi satu-satunya ayahnya. Aku menatap wajahnya yang muda dan sedih. Citra, apa kamu tidak membenciku? Citra menggeleng. Benci tidak akan mengubah apapun. Mas Bima butuh kalian berdua. Rafa juga butuh nenek dan kakeknya. Bu, beberapa hal tidak bisa diubah,
Tapi kita masih bisa memilih bagaimana kita menghadapi masa depan. Kata-katanya seperti tali penyelamat. Tapi aku tidak bisa meraihnya. Apa aku pantas? Apa aku masih punya hak untuk menjadi ibu Bima? Nenek Rafa. 2 hari kemudian, Bima dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Bambang terus-menerus mendampinginya. Dia tidak berbicara kepada siapapun kecuali jika benar-benar perlu, terutama padaku. Dia menatapku seolah aku orang asing bukan. Lebih buruk dari orang asing, seolah aku adalah orang yang telah mengkhianati seluruh dunianya. Aku mengantarkan makanan dan pakaian bersih setiap hari, tetapi hanya berani menunggu di luar kamar. Terkadang, aku mengintip dari jendela kaca kecil. Aku melihat Bambang duduk di samping ranjang, memegang tangan Bima. Keduanya berbicara dengan suara pelan. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Tetapi aku bisa melihat air mata mengalir di wajah Bima, dan mata Bambang yang merah, berusaha keras mempertahankan ketenangannya. Pemandangan itu indah sekaligus memilukan. Ayah dan anak dengan ikatan yang lebih dalam dari darah. Dan aku adalah orang yang hampir menghancurkan semuanya. Seminggu kemudian, Bima diizinkan pulang. Kami tidak kembali ke rumah kami. Kami pergi ke rumah Bima dan Citra di Surabaya. Mereka memberikan kamar utama agar Bima bisa pulih, sementara aku dan Bambang tinggal di kamar tamu. Kami berada di bawah satu atap, tetapi terasa terpisah ribuan kilometer. Malam itu, aku mendengar suara dari beranda. Aku membuka pintu geser dan melihat Bambang berdiri di sana. Sebatang rokok menyala merah di tangannya, menatap kerlip lampu kota. Dia sudah berhenti merokok lebih dari 10 tahun yang lalu. Bambang, kataku pelan. Dia tidak menoleh, hanya mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Aku sudah berpikir, Dewi. Suaranya tenang yang mengkhawatirkan. Aku ingin membencimu, ingin membunuhmu, ingin membakar semuanya dan mengakhirinya. Jantungku terasa sesak, tapi Bima memberitahuku sesuatu. Dia berbalik. Bara rokok menerangi wajahnya dalam kegelapan. Dia bilang, "Ayah, cinta yang ayah berikan padaku selama 28 tahun ini nyata. Dan cinta yang kuberikan pada ayah juga nyata. Itu sudah cukup." Angin awal musim kemarau berembus. Aku menggigil kedinginan, menunggu vonis yang akan dijatuhkan padaku. "Jadi, aku memutuskan untuk melepaskanmu," kata Bambang sambil mematikan rokoknya di pagar balkon, dan melepaskan diriku sendiri. "Bisakah kita kembali?" tanyaku dengan susah payah. "Kembali?" Dia tertawa. Suara yang hampa karena kelelahan. "Setiap hari di masa lalu kita dibangun di atas kebohongan. Tidak ada tempat untuk kembali, Dewi. Lalu, apa yang akan kita lakukan?" Bambang terdiam lama. Dari kejauhan, peluit kereta api berbunyi, panjang dan sunyi. Bima butuh waktu untuk pulih. Rafa masih kecil. Dia butuh keluarga yang utuh, katanya perlahan. "Jadi, kita akan terus bersandiwara, seperti yang kita lakukan selama 18 tahun terakhir. Di depan orang-orang, kita adalah pasangan yang penuh kasih." Orang tua Bima, kakek nenek Rafa. Di rumah, suaraku bergetar. Dia menatapku. Matanya kosong. Di rumah, kita teman sekamar. Hanya teman sekamar. Kali ini, sungguhan. Dia berbalik dan masuk ke dalam, meninggalkanku sendirian di beranda yang dingin. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku ingat dia mengatakan hal yang sama 18 tahun yang lalu. Baru sekarang aku sadar bahwa itu bukanlah akhir yang terburuk. Akhir yang terburuk adalah ini, situasi di mana bahkan kebencian pun menjadi sebuah kemewahan, digantikan oleh rutinitas kebersamaan yang lelah dan mekanis. Tapi kali ini, aku tidak punya hak untuk mengeluh. Bahkan tidak punya hak untuk bersedih. Aku pantas menerima ini. Hari-hari berlalu. Bima perlahan pulih dan mulai bekerja dari rumah. Rafa, setiap pulang sekolah, akan berlari ke pelukan kakeknya dulu, baru kemudian ke pelukanku.
Tawa polos anak itu adalah satu-satunya hal yang benar-benar hangat di rumah itu. Bambang bersikap sopan dan menjaga jarak. Dia akan berkata terima kasih atau tolong. Jika aku batuk, dia akan diam-diam memberikan segelas air, tetapi tidak pernah lagi menatap mataku atau mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Kami seperti dua robot yang diprogram untuk menjalankan peran sebagai pasangan dan kakek nenek yang bahagia dengan sempurna. Terkadang, larut malam, aku mendengar suara batuk yang tertahan atau helaan napas panjang dari arah kamarnya. Aku berbaring dalam gelap, membayangkannya. Seorang pria yang telah hidup dengan harga diri sepanjang hidupnya, kini harus menelan penghinaan dan rasa sakit yang luar biasa ini sendirian setiap malam. Dan aku bahkan tidak punya hak untuk mengetuk pintunya dan berkata maaf. Saat Lebaran tiba, kami kembali ke kampung halaman kami. Rumah penuh dengan suara dan tawa kerabat serta teman. Mas Bambang, Mbak Dewi, kalian masih mesra saja, kata seorang sepupu dengan iri. Sudah 30 tahun tapi masih seperti pengantin baru. Bambang tersenyum dan merangkul bahuku. Gerakan yang begitu terlatih hingga tampak sepenuhnya alami. Tentu saja, katanya. Dia yang terbaik untukku. Aku bersandar padanya, mencium aroma rokok yang samar dan familiar dari kemejanya. Dia mulai merokok lagi. Lengannya kuat dan kokoh, tapi aku tahu kekuatan itu bukan untuk menahanku. Itu untuk menopang dunia yang akan segera hancur berkeping-keping. Saat makan malam Lebaran, Bima berdiri dan mengusulkan bersulang. Ibu, Ayah, terima kasih untuk semua yang telah kalian lakukan untuk keluarga ini. Dia menatap kami, matanya berkilau. Aku sayang kalian. Bambang mengangkat gelasnya dan menenggaknya sekali habis. Aku menyesap anggurku, tenggorokanku terasa terbakar, dan aku mulai batuk. Bambang dengan lembut menepuk punggungku. Gerakannya penuh perhatian, tetapi matanya menatap ke tempat yang sangat jauh. Saat itu aku sadar. Beberapa hukuman bukanlah pertengkaran sengit atau sikap dingin, melainkan jarak yang lembut. Dia ada tepat di sampingku, tetapi sudah berada sejuta mil jauhnya. Setelah liburan, kami kembali ke Surabaya. Kehidupan berlanjut dalam orbit yang tampak damai, hingga suatu sore di bulan Maret, Bambang memanggilku ke ruang kerjanya. Dewi, duduk. Ada yang ingin kubicarakan. Aku duduk. Jantungku berdebar cemas. Sinar matahari masuk melalui jendela, menciptakan bayangan belang-belang di wajahnya. Aku sudah pesan tiket pesawat ke Yogyakarta untuk minggu depan. Katanya tenang, aku sendiri. Perutku melilit. Untuk berapa lama? Aku tidak tahu. Sebulan. Mungkin lebih lama. Dia menatapku dengan ekspresi yang tak terbaca. Aku butuh waktu sendiri. Waktu untuk berpikir. Bagaimana dengan keluarga? Bima sudah baik-baik saja. Ada Citra di samping Rafa. Dia berhenti sejenak. Jaga dirimu baik-baik. Aku tahu ini adalah cara dia mengucapkan selamat tinggal. Bukan perceraian, bukan pemutusan hubungan terakhir, melainkan sebuah pelarian yang panjang dan lambat. Sejak mengetahui kebenaran, dia telah melarikan diri. Bambang, aku menahannya saat dia akan berbalik, mengumpulkan keberanianku. Jika aku bisa memutar waktu kembali ke malam sebelum pernikahan kita, aku akan. Jangan berandai-andai, potongnya dengan suara lelah. Selama 30 tahun terakhir, kamu sudah terlalu banyak berandai-andai. Tapi waktu hanya berjalan maju. Kesalahan yang kita buat, luka yang kita torehkan, sekarang terukir di tulang kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah memikulnya dan terus berjalan. Dia berhenti di ambang pintu, masih membelakangiku. Kalau aku kembali, kita bicarakan apa langkah selanjutnya. Pintu tertutup dengan lembut. Aku duduk di ruang kerja, menatap hari musim semi yang cerah, dan menangis tanpa suara. Aku tidak tahu apakah dia akan kembali, atau seperti apa langkah selanjutnya yang dia maksud. Tapi kali ini, aku tidak memohon ampun. Aku tidak berharap untuk kembali ke masa lalu. 18 tahun yang lalu,
Aku mengira hukumanku adalah dia tidak lagi menyentuhku, bahwa kami adalah orang asing di bawah satu atap. Baru sekarang aku akhirnya mengerti. Itu hanyalah pembukaan. Hukuman yang sebenarnya adalah ketika kebenaran terungkap. Dan itu menjadi dinding tak teratasi yang dibangun di antara kami. Di kedua sisi dinding itu, berdiri dua orang yang telah berubah secara permanen oleh waktu dan kebohongan. Dan aku akan membayar utang yang kubuat 30 tahun yang lalu, setiap hari selama sisa hidupku. Entah dia kembali atau tidak, entah bagaimana akhir kami, inilah akhir dari ceritaku.